Prof, senior dan teman sejawat semua. Eh, saya diberikan tugas oleh dokter Anda Dusta untuk memberikan pemilihan terapi yang tepat pada cancer. Dengan waktu 20 menit ke depan, mudah-mudahan saya mampu meningkatkan nafsu makan kita untuk makan. Terima kasih. Nafsu makan meningkat terus. Kalau tidak tepat tidak makan. Assalamualaikum. Dikasih makan kita langsung. Jadi kalau dari kacamata gizi klinik, kita berbicara cancer, jadi yang muncul di kepala itu pasti kaheksia yang pertama. Ya, dimana kaheksia itu adalah merupakan sindrom multifaktorial. Jadi multifaktorial dan melibatkan multi organ, yaitu ditandai dengan penurunan massa otot. Jadi massa otot baik tanpa ataupun dengan penurunan massa lemak. Dan ini biasanya berkaitan dengan penyakit dasar, di mana akan terjadi perubahan dari berbagai fungsi fisiologis, salah satunya yaitu inflamasi. Masih ada juga anoreksia, kemudian nyeri, dan ini akan menimbulkan gangguan fungsi. Dan dari gangguan fungsi ini sudah tentu akan terjadi penurunan dari quality of life. Ya. Tetapi sayangnya kaheksia ini tidak bisa reverse atau tidak bisa dipulihkan dengan hanya support nutrisi yang konvensional. Jadi memang ini promosi, jadi mungkin teman sejawat sebaiknya konsul ke gizi klinik kalau sudah ada kaheksia pada gizi. Karena kaheksia ini ternyata terjadi pada 70% dari kanker dan bertanggung jawab pada 22 kematian pada kanker. Jadi sangat tinggi memang efek yang ditimbulkan oleh kaheksia ini. Ini adalah menunjukkan sedikit bahwa itu memang multifaktorial dan multi organ. Jadi bisa dari sel tumor itu sendiri akan mengeluarkan mediator proinflamasi maupun leukemia proinflamasi. Dan ini seperti sudah disampaikan oleh Dr. Aan tadi akan menyebabkan terjadinya muscle wasting. Bisa juga terjadi pada sel adipose tissue, di mana terjadi browning atau pencoklatan dari sel adipose tissue yang putih. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan energi expenditure. Ya, otomatis akan mendukung mendukung ke terjadinya muscle wasting juga. Dan di sini juga inflamasi menyebabkan terjadinya lipolisis. Dan ini juga ke sini. Dan dari imun sistem akan melepaskan TNF alpha. TNF alpha ini bisa direct ataupun indirect menyebabkan muscle wasting. Direct dia bisa langsung ke perasangan pada ubiquitin. Sedangkan indirect melalui NF-kapalin. Kemudian dari saluran cerna, dari usus. Nah, di sini terjadi gangguan dari produksi grelin. Selain gangguan produksi grelin juga terjadi resistensi grelin ya. Dan dysbiosis ini yang sekarang sedang banyak diteliti. Dysbiosis ini akan menyebabkan leaky gut, kemudian inflamasi, dan itu tentunya kembali ke sini. Untuk brain, ini inflamasi tentu ini yang sering sekali terjadi, anoreksia. Ini juga akan menurunkan intake nutrisi dan berakibat ke muscle wasting. Itu juga pada otot kardiak atau otot jantung. Jadi inflamasi dan biasanya atrofi. Kita lanjut ke intervensi gizinya. Intervensi gizi biasanya lebih banyak menggunakan kami guideline dari SPEN maupun ASPEN. Dan di sini saya akan singgung SPEN yang kita pakai di sana. Ini mungkin secara umum. Dan saya lihat kalau ada konsul dari teman sejawat bedah pun residen sudah bisa mencantumkan ini di lembar konsulnya. Jadi konsul gizi klinik dengan pasien malnutrisi berat, kebutuhan energi sekian kilokalori.
Ini boleh balik. Itu secara umum dianggap dibutuhkan 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk protein 1 sampai kalau bisa sih 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian vitamin dan mineral itu hanya cukup sesuai dengan apa kecukupan gizi. Dan pada kanker yang terjadi malnutrisi, penurunan berat badan, tetapi ada resistensi insulin, di sini disarankan untuk pemilihan lemak sebagai sumber energinya. Jadi kita turunkan komposisi karbohidratnya. Karena lemak di sini dia tinggi energi dan juga indeks glikemiknya akan rendah. Ini adalah yang sedang apa yang mungkin ya pada pola-pola diet ada ketogenik apa ini belum direkomendasikan oleh guideline tahun 2021. Jadi manfaatnya seperti biasa belum established. Ini adalah berkaitan dengan judul tadi pemilihan metode dan lain sebagainya. Jadi apapun itu kasusnya, memang kita pada tahap awal atau pertama sebaiknya adalah memikirkan untuk optimalisasi dengan asupan orang. Kalau tidak memungkinkan konvensional, kita tambahkan ONS. Ini sudah disampaikan Dr. Aan tadi. Kemudian pada pasien malnutrisi jangan lagi restriksi energi. Karena malnutrisi sangat berkaitan dengan komplikasi, toksisitas pada terapi-terapi dari kanker tersebut. Bila nutrisi oral sudah diupayakan dengan konseling, kemudian nutrisi suplementasi oral juga tidak memenuhi kebutuhan, maka yang pertama pilih adalah enteral. Jika enteral juga tidak memungkinkan atau tidak adekuat, barulah kita ke parenteral. Tetapi hati-hati, bukan berarti semakin cepat tercapai kebutuhan atau semakin tinggi kita memberikan asupan nutrisi semakin bagus. Bukan. Jadi kita harus perhatikan juga kondisi khusus pasien seperti Resident syndrome. Resident syndrome ini adalah pada kondisi di mana pasien malnutrisi berat, kemudian asupan tidak ada atau sangat rendah dalam waktu sekian hari, biasanya memang 3 sampai 5 hari. Nah, itu kita harus sangat bertahap karena tubuh sudah terbiasa dia menggunakan sumber energi yang bukan dari karbohidrat. Jadi sangat bertahap, kemudian mulai dengan pemberian vitamin B1 dan kita harus monitor elektrolit yang intrasel untuk mempertahankan massa otot maupun fungsi otot. Jadi tidak hanya tergantung pada nutrisi, jadi tetap harus dilakukan latihan fisik. Mungkin ini juga sering ditanyakan walaupun pasien cancer. Jadi satu sering ditanyakan oleh pasien, boleh tak aktivitas fisik atau latihan fisik? Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Biasanya sih kita pakai derajat yang moderate, yaitu sekitar 50-75% dari nadias umumnya, dan paling 3 kali seminggu dengan 10-60 menit per sesi. Seandainya sudah kita berikan ONS dan sebagainya juga tetap kita ada masalah atau tidak mampu memenuhi, maka ada baik kita pertimbangkan untuk pemilihan farmakonutrien ataupun farmakologi yang berkaitan dengan gizi. Itu ada beberapa kortikosteroid, tapi kami di rumah sakit tidak pernah menggunakan ini karena memang berkaitan dengan efek sampingnya. Tapi mungkin banyak dipakai oleh teman sejawat karena untuk penanganan dari gejala-gejala lain seperti nyeri dan lain-lain. Dan itu juga langsung dapat menjadikan nafsu makan. Dan penggunaannya pun harus jangka pendek. Karena biasanya setelah 1-3 minggu ini, jadi efek untuk meningkatkan nafsu makannya akan turun.
tetapi berbarengan dengan munculnya efek samping. Kemudian yang kedua adalah maaf kurang provinsi yang sering kita pakai adalah ini. Dan ini pun dari SPN guideline, dia mampu meningkatkan berat badan, tetapi tidak mampu meningkatkan fat free mass. Jadi dia massa lemak. Kemudian ada efek-efek samping, tapi ini memang jarang terjadi. Jadi sebaiknya penggunaannya adalah dengan bijaksana, yaitu biasanya kita pakai pada jenis kanker tertentu yang berkaitan dengan hormonal, misalnya payudara atau endometrium. Yang sering kita pakai adalah omega 3. Itu dia dapat memperbaiki nafsu makan, kemudian peningkatan berat badan maupun lean body mass, kemudian juga meningkatkan kualitas hidup. Di sini juga bersifat dia proteksi pada kondisi kemoterapi. Tetapi tidak direkomendasikan pemberian omega 3 pada penggunaan terapi dengan ibuprofen karena pernah dilaporkan terjadinya kasus epistaxis. Jadi disebut sebagai antiinflamasi. Kemudian prokinetik pada kasus-kasus tertentu, pengosongan lambung yang lambat, pasien mengeluh cepat kenyang, bisa dipertimbangkan untuk pemberian prokinetik, tapi tetap harus hati-hati. Jadi kapan kita pakai ini, misalnya kalau sudah terjadinya asepiramidal, pilihlah yang lain. Ini sudah disampaikan saya tadi oleh dokter Putraan, yaitu tentang BCAA. BCAA ini adalah salah satu asam amino rantai cabang. Itu ada 3 komponen di sini, valin, leucin, dan isoleucin, di mana salah satu dari 3 asam amino itu, yaitu leucin, memiliki metabolit namanya AMP, ya, beta hidroksi beta methylbutyrate. Dan ini berperanan pada sintesa protein, kemudian mencegah degradasi atau proteolisis. Ya, bisa melalui mTOR, melalui AJET1. Dan pada guideline ini disebutkan 3 gram per hari. Jadi dia mampu menghambat proteolisis ataupun meningkatkan sintesa protein. Tetapi pada beberapa meta-analisa disebutkan bahwa antara dosis 1,5 gram dan 3 gram per hari itu tidak ada perbedaan yang bermakna, ada hasil. Jadi baik pada kekuatan otot maupun pada massa otot. Jadi biasanya disarankan dosisnya adalah 1,5 gram sampai 3 gram per hari. Nah, ini adalah salah satu sistematik reviewnya. Dia melakukan ini pada 15 juli dengan RCT tahun 2021, di mana suplementasinya adalah ini HMB. Di sini menggunakan 3 gram. Dan jangka waktunya itu antara 10 hari sampai 12 minggu. Jadi hasilnya adalah terjadi peningkatan massa otot dan juga fungsi atau kekuatan otot. Ini adalah mekanisme terjadinya, yaitu meningkatkan protein sintesis melalui jalur mTOR maupun IGF-1, kemudian mencegah degradasi protein dengan mencegah PS-nya, ya, sama antibodinya. Ini adalah sumber-sumber. Jadi sebenarnya kita dapat juga leucin itu dari makanan, bisa juga kita dapatkan dari makanan. Ya, contohnya telur, ayam, susu, produk susu, ya, kayak keju, itu kacang-kacangan, kedelai. Tetapi ini adalah metabolismenya. Jadi di dalam hati hanya 5-10% dari asupan leucin itu yang masuk ke dalam sitosol dan diubah menjadi HMP. Sedangkan yang lainnya, yaitu porsi lebih besar 95-90% itu ke mitokondria. Jadi di sini untuk energi masuk ke siklus Krebs ataupun asetat. Jadi
kita mungkin bisa bayangkan seberapa banyak kita harus makan dari sumbernya untuk memenuhi 1,5 gram ataupun 3 gram ya. Nah, tetapi dokter An tadi sudah sampaikan sekarang sudah ada formulanya yang mengandung eh, berapa 750 miligram HMP dalam satu dosis. Jadi dengan 2 dosis sehari kita sudah mendapat sesuai kebutuhan yaitu 1,5 gram. Next. Yang berikutnya yang saya sampaikan tadi adalah dysbiosis juga bermasalah pada pasien cancer. Jadi pada cancer ini adalah kondisi pada sehat ya, kondisi usus atau biota usus pada kondisi sehat yaitu homeostasis. Tetapi pada kondisi cancer akan terjadi dysbiosis yaitu ketidakseimbangan baik pada jumlah mikrobiotanya sehingga terjadi leaky gut dan efek-efek dari pengobatan atau treatment dari kanker itu sendiri juga akan memperberat kondisi dysbiosis tersebut baik itu radiasi maupun kemo. Dan dari sekian penelitian dengan pemberian probiotik dia akan mampu memperbaiki jumlah dan jenis serta fungsi dari mikrobiota tersebut. Jadi diharapkan akan kembali seperti ini. Tetapi ini belum masuk ke dalam guideline SPN 2021 karena masih ada hutang untuk ini, yaitu pada kondisi-kondisi kanker dengan kondisi imunokompromis. Jadi harus diperjelas dulu fungsinya di sini, baru dia bisa masuk ke guideline atau rekomendasinya menjadi lebih tinggi. Karena tadi kanker kahexia melalui berbagai atau multifaktorial dan multi organ, jadi penanganannya juga harus multidisiplin. Jadi banyak disiplin yang terlibat. Di sini muscle wasting bisa karena inflamasi, kemudian karena ROS, kemudian di sini biasa kita pakai dipakai interleukin 6 antibody, TNF alpha inhibitor, sedangkan di sini bisa pakai anti inflamasi maupun antioksidan dan protein degradasi bisa dengan anti catabolic agent. Ini juga memberikan inhibisi pada myostatin dan peningkatan asupan nutrisi bisa dilakukan dengan pemberian ini. Dan yang terakhir meningkatkan IGF-1 dengan exercise. Next. Saya akan sampaikan sedikit tentang intervensi sesuai kategori spesifik pasien. Kalau pada pembedahan tadi sudah disinggung panjang lebar oleh Dr. Putu tentang ERAS, di mana di sini juga disarankan pada pasien-pasien malnutrisi berat terutama. Jadi bila kita lakukan operasi elektif, sebaiknya itu dilakukan terapi nutrisi 7 bahkan sampai 14 hari sebelum dilakukan tindakan. Jadi karena malnutrisi akan mempengaruhi kondisi dari post-operasi, sebaiknya sudah dilakukan terapi nutrisi sebelum dilakukan operasi. Kemudian saya sampaikan tadi juga untuk albumin pre-op, memang itu sangat digunakan di gizi sebagai prediktor untuk kondisi malnutrisi post operasi. Biasanya kita pakai PNI namanya ya. PNI itu menggunakan nilai albumin dan nilai total lymphocyte count. Jadi itu mampu memprediksi kondisi status gizi post operasi. Biasanya sih kita kalau mau bagus nilainya 40. Nanti bisa di-searching untuk rumusnya di Google. Kemudian selanjutnya untuk radioterapi. Pada pasien kanker dengan radioterapi, pada dasarnya memang terapi nutrisi secara umum sama, tetapi pada masing-masing treatment misalnya radioterapi ataupun kemo, kita harus sesuaikan dengan komplikasi-komplikasi yang sering muncul. Jadi di sini tetap pemberian biasanya di sini sering jadi apa?
kering ya, ya nyeri menelan karena sudah iritasi. Jadi kita harus sesuaikan konsistensinya. Jadi apa yang bisa masuk? Target di sini kadang-kadang kita sampai bukan lagi harus masuk sekian kilokalori per kilogram berat badan kita. Target kita ada yang masuk. Itu dari orang ada yang masuk ya. Karena kalau lebih dari 2 hari tidak ada masuk nutrisi lewat enteral, kita takut terjadi transformasi. Maaf waktunya 5 menit. Kemudian ini beberapa agent yang digunakan, tetapi dengan data masih insufisiensi, kurang cukup. Yaitu diantaranya di sini adalah glutamin. Ini berkaitan dengan pasca radiasi sering terjadi enteritis atau enteropati. Tetapi ternyata di sini belum direkomendasikan penggunaan glutamin karena hasil yang tidak established. Kemudian juga probiotik sudah saya sampaikan tadi. Untuk pasien kanker dengan kemoterapi, jadi masih sama. Di sini biasanya kasusnya adalah komplikasi juga di dalam hal nutrisi adalah pada mukosa. Jadi sering terjadi diare ataupun gangguan penyerapan. Tetapi tambahannya di sini dibandingkan dengan di radioterapi adalah sering terjadi penurunan dari sel darah biasanya. Nah, di sini juga ternyata penggunaan glutamin belum mencapai rekomendasi A karena dari 6 kasus, 2 kasus memberikan efek, aslinya memberikan efek yang positif, tetapi 4-nya tidak memberikan efek. Kemudian, ini tidak established. Next. Untuk pasien-pasien yang survive dari cancer, di sini kita harus lebih ketat untuk pasien yang survive. Jadi kita harus tekankan sekali adalah pola hidupnya, ya, baik itu aktivitas fisik, kemudian pertahankan indeks massa tubuh maupun pola diet yang sehat. Next, terakhir di paliatif. Pasien paliatif itu karena sekarang konteks paliatif adalah pada kasus-kasus yang tidak bisa disembuhkan, mulai terdiagnosis itu sudah bisa tim paliatif masuk ya. Jadi penanganan nutrisinya pun sesuai dengan tahapan. Jadi kalau pada tahap awal misalnya dengan angka kemungkinan hidup masih panjang beberapa tahun, tetap kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tetapi pada yang sudah lebih singkat lagi harapan hidupnya, jadi sebaiknya non invasif, dan yang pada end stage kita mengutamakan kenyamanan pasien. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk seperti ini. Oke, kita akan mulai dengan diskusi. Seminta mengundang kembali kedua pembicara untuk duduk di depan untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari